Selamat sore pemirsa, selain dua kabar utama tadi, kabar pemilu kada hari ini juga akan menyajikan sejumlah informasi terkini dari dunia politik di tanah air. Bersama saya Nadila Saleh, inilah kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Kita ke kabar pertama pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini resmi berpamitan dengan rekan kerjanya di Komisi 8 DPR RI saat menggelar rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Risma berpamitan dan segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Sosial setelah resmi mendaftar untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. DPR RI dan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Kementerian. Tri Risma hari ini menyatakan pamit mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju. Pernyataan mundur tersebut disampaikan Risma saat menggelar rapat dengar pendapat bersama Komisi 8 DPR RI pada Selasa kemarin. Risma mundur dengan alasan maju dalam pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2024. Politikus PDI Perjuangan ini juga menyampaikan permintaan maaf bila ada kesalahan selama menjabat Menteri Sosial kepada rekan kerjanya di Komisi 8 DPR RI. Saya mohon izin dan mohon pamit, mohon maaf kalau ada kesalahan saya selama saya menjadi Menteri Sosial, dan mohon doa restu meskipun bingung gitu ya. Mohon doa restu, mudah-mudahan yang terbaik, insya Allah yang terbaik bagi Allah, terbaik bagi saya. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, baik saya sengaja maupun tidak. Karena kadang saya suka ngeyel, Pak. Saya mohon maaf sekali. Mohon maaf dan terima kasih. Selama ini saya mendapatkan partner yang luar biasa di Komisi 8, Bapak. Saya matur nuwun dan terima kasih, pengalaman yang luar biasa bagi saya pribadi. Mendengar pernyataan Risma, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadzili mengucapkan selamat kepada Risma yang menjadi salah satu kandidat calon Gubernur Jawa Timur. Kami mengucapkan terima kasih atas nama Komisi 8 DPR RI. Tentu di antara teman-teman Komisi 8 juga ada yang lolos, ada yang tidak, Bu. Memang kalau soal itu soal garis tangan, Bu. Jadi kami tentu sekali lagi berkeinginan bahwa kita sama-sama punya cita-cita yang sama untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, dan kontribusi Kementerian Sosial seperti yang saya sampaikan tadi, di tengah situasi yang tidak gampang karena kita menghadapi pandemi hampir 3 tahun. Saya kira kementerian yang paling sibuk untuk menangani pandemi COVID-19, pemulihannya adalah Kementerian Sosial. Jawa Timur. Tri Risma hari ini mengikuti kontestasi Pilkada Jawa Timur bersama pasangannya Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Keduanya mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur ke KPU pada Kamis pekan lalu. Sebelumnya di awal pekan ini, Tri Risma hari ini juga sempat menghadap Presiden Joko Widodo. Namun dirinya enggan mengungkap apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Dari Jakarta, tim TV1 mengabarkan. Apa, Bu? Sedikit boleh, Bu. Makasih, Bu. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil bertemu mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo di Pusat Perkampungan Budaya Betawi di Setu Babakan, Jakarta Selatan. Ridwan Kamil menggali informasi kepada Fauzi Bowo sebagai sosok yang dikenal sebagai warga Jakarta dalam pelestarian budaya Betawi. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil bertemu dengan mantan Gubernur ke-13 Jakarta Fauzi Bowo di Pusat Perkampungan Budaya Betawi di Setu Babakan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini selain diperkenalkan makanan khas Betawi, RK juga diajak keliling untuk melihat langsung Danau Setu Babakan dan diperkenalkan kesenian Pusat Budaya Betawi.
Usai melakukan kunjungan dan bertukar pikiran dengan mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo, RK mengatakan akan tetap melestarikan budaya Betawi sebagai keaslian kota Jakarta. Orang yang punya niat maksud, ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta, dan belajar yang terbaik, tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Bang Foke, yang Pak Fauzi Bowo, yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Saya berinteraksi dengan beliau saat masih Kepala Dinas Pariwisata, Sekda, Gubernur, ya, karena itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada ternyata Jakarta punya danau yang indah, ya, kuliner Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya tentu menjadi pengetahuan bagaimana konsep dari kita yang namanya Gerbang Betawi, Gerakan Membangun Budaya Betawi, akan diterjemahkan lebih komprehensif, lebih menyeluruh, sehingga boleh Jakarta global kayak Hong Kong, Singapura, tapi kebudayaan sebagai pembeda identitas tetap harus ditonjolkan. Menurut Fauzi Bowo, dirinya diminta untuk memberikan informasi dan pengalaman selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Saya bertolak dari kewajiban saya untuk memberikan informasi yang sebanyak mungkin. Ya, bekal informasi yang mau dipakai syukur, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Tapi kewajiban saya untuk memberikan informasi sebanyak mungkin mengenai sejarah kota Jakarta, mengenai infrastruktur yang ada di Jakarta, mengenai sosial budayanya, mengenai sosial masyarakatannya, ekonominya, dan lain sebagainya. Tentu nggak bisa sekaligus. Ya, tadi alhamdulillah sebagian bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Fauzi Bowo sendiri memang dianggap sebagai sosok yang dikenal oleh warga Jakarta, terutama dalam pelestarian budaya Betawi. Tentunya harapan ke depan bagi para pemimpin yang terpilih nantinya agar terus tetap menjaga di tengah banyaknya warga dari daerah bermukim di Jakarta. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Sebelumnya pemirsa, pasangan bakal Cagup dan Cawagup Jakarta Pramono Anung Rano Karno bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Foke. Selain itu, Rano Karno juga bersilaturahmi ke rumah tokoh silat dan budaya Betawi, Mejen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya. Rano meminta restu serta dukungan dari sesepuh Ikatan Pencak Silat Indonesia itu. Pertemuan antara Pramono Anung dan Rano Karno dengan Fauzi Bowo digelar di Museum MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pertemuan paslon yang diusung oleh PDI Perjuangan ini merupakan bagian dari rangkaian pertemuan dengan para mantan gubernur yang pernah memimpin DKI Jakarta. Dalam kesempatan ini, Foke mengatakan bahwa Pramono berperan penting saat Foke terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012 silam. Foke juga menceritakan sedikit banyak seputar sejarah perkembangan Jakarta dan PR atau tugas yang belum terselesaikan. Sementara Pramono Anung usai pertemuan mengatakan akan bersilaturahmi dengan para mantan Gubernur DKI Jakarta untuk meneruskan dan juga meminta masukan dari pengalaman mereka selama memimpin Jakarta. Memang dalam kepemimpinan beliau yang seperti saya sampaikan, saya dan Bang Dul, siapa saja yang pernah berjasa untuk Jakarta, saya pengen sowan satu persatu, karena apapun semuanya mempunyai legacy dengan kepemimpinan dan gaya masing-masing. Dan saya tidak mau memperdebatkan apa yang menjadi kelebihan maupun kekurangannya. Semuanya pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan karena tantangan zamannya berbeda-beda. Sebelum bertemu dengan Fauzi Bowo, calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta Rano Karno juga menemui tokoh Betawi lainnya, Mejen Edi Marzuki Nalapraya, di Cipayung, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, pemeran Dul dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan ini bersilaturahmi dan juga meminta restu serta dukungan dari tokoh Persatuan Pencak Silat Indonesia atau IPSI tersebut. Rano Karno juga berjanji akan menjadikan pencak silat menjadi kurikulum di sekolah-sekolah jika ia terpilih. Dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Ya, Bang Dul. Ya, sip.
Pemirsa, fenomena kota kosong berpotensi terjadi di Pilkada serentak 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Anda masih bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, fenomena kota kosong berpotensi terjadi di Pilkada serentak 2024. Di beberapa wilayah hanya ada satu pasangan yang mendaftar menjadi calon kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ciamis merilis hanya satu pasangan calon yang mendaftar meski sudah membuka perpanjangan pendaftaran. Pasangan calon petahana Herdiat Yana dipastikan melawan kota kosong usai borong 18 partai politik mengusung dan mendukungnya di Pilkada 2024. 18 partai politik yang terdiri dari 10 partai parlemen dan 8 partai non-parlemen. KPU menyebut tersisa 2 partai yang tidak mengusung dan mendukung lantaran tidak memenuhi syarat pencalonan yakni minimal 7,5% suara. Kedua partai tersebut yakni Partai Hanura dan PSI. Fenomena kota kosong di Pilkada kembali terjadi di Sulawesi Selatan. Kali ini terjadi di Kabupaten Maros karena di hari perpanjangan pendaftaran tidak ada lagi yang mendaftar. Pilkada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan hanya diikuti oleh calon tunggal yang juga petahana, Haidirsam Suhartini Bohari. Pasangan ini telah mengantongi dukungan 16 partai politik. Hingga hari kedua perpanjangan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Muna Barat, Sulawesi Tenggara, belum ada pasangan bakal calon kepala daerah yang mendaftar di KPU setempat. Kondisi ini membuat pasangan Laode Darwin dan Ali Basa yang telah mendaftar sebelumnya berpotensi bakal melawan kota kosong. Perpanjangan pendaftaran ini dibuka sejak 2 September hingga 4 September 2024. Tim TV One mengabarkan. Sementara berlangsung, terima kasih atas. Fenomena kota kosong di Pilkada 2024 kembali terjadi. Komisi Pemilihan Umum KPU mencatat ada 43 wilayah yang terdiri atas 1 provinsi, 37 kabupaten, dan 5 kota yang berpotensi melawan kota kosong. Kota kosong dalam Pilkada pertama kali digunakan pada tahun 2015. Sejak itu, tren pilkada melawan kota kosong pun terus meningkat. Pada Pilkada 2015, tercatat ada 3 kota kosong dan kemudian bertambah menjadi 9 kota kosong di Pilkada 2017. Jumlah kota kosong lalu meningkat lagi pada tahun 2018 dan 2020. Sementara Pilkada 2024 bakal menjadi pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal terbanyak. Untuk membuka peluang munculnya bakal pasangan yang baru, KPU pun memperpanjang masa pendaftaran pada 2 hingga 4 September 2024. Dan berdasarkan pada perintah Undang-Undang Pilkada, apabila sampai dengan batas akhir penyelenggaraan penerimaan pendaftaran pasangan calon hanya 1 calon, maka diperpanjang. Dan kini teman-teman kami di daerah, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, itu sedang melakukan sosialisasi perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon yang nanti kami akan buka selama 3 hari. Rata-rata akan dibuka pada tanggal 2, 3, dan 4 September 2024. Selama 3 hari akan dibuka perpanjangan masa pendaftaran. Mudah-mudahan ada calon baru yang didaftarkan karena memang desain Undang-Undang Pilkada itu menginginkan pilkada itu calonnya lebih dari 1. Tetapi jika sampai batas akhir pendaftaran ternyata tetap 1 pasangan calon, maka nanti akan ada calon tunggal. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai seharusnya bisa menekan maraknya kota kosong di pilkada. Partai politik yang tadinya tidak punya cukup suara kini dapat menyalonkan jagoannya sendiri jika memenuhi ambang batas suara 6,5 hingga 10%. Namun entah mengapa calon tunggal yang berpotensi melawan kota kosong jumlahnya justru terus meningkat.
Komisi Pemilihan Umum mencatat ada 43 wilayah yang terdiri atas 1 provinsi, 37 kabupaten, dan 5 kota yang berpotensi melawan kota kosong. Yang menarik, jika kota kosong menang melawan calon tunggal, maka KPU menyatakan daerah tersebut akan dipimpin oleh penjabat sementara selama 5 tahun ke depan. Dulu itu, ya kan, 2015 nggak diajukan calon, sehingga pemilunya harus ditunda ke 2017, ya kan? 2 tahun. 2 tahun kemudian. 2017 ada lagi calon nggak diajukan lagi lawannya ke 2018. Kalau sekarang begitu kota kosong menang 5 tahun. Jedanya ya. 2029 kita akan berhadapan dengan PJ, penjabat sementara. Jadi mestinya di kota kosong itu dipasang wajah PJ mungkin ya. Enggak. Lantas apa sebenarnya penyebab fenomena kota kosong di pilkada selalu tetap ada? Apakah memang calon yang diusung dianggap sebagai yang terbaik atau justru mencerminkan adanya kartel politik? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, hingga perpanjangan masa pendaftaran kedua, KPU Kota Surabaya baru menerima 1 pasangan calon wali kota Surabaya, yakni pasangan petahana Eri Armuji yang didukung oleh 18 partai. Hal serupa juga terjadi di sejumlah daerah lainnya. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan rekan Faraman Hila di Surabaya, Jawa Timur, dan Syamsul Marif di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita menuju ke Surabaya terlebih dahulu. Silakan Farah dengan laporan Anda. Ya, pemirsa, sampai saat ini memang jumlah pendaftar, maksud kami paslon yang mendaftar untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota di kota Surabaya di masa perpanjangan pendaftaran di tahap kedua ini yang kami dapatkan belum ada satupun paslon lain atau parpol yang melakukan pendaftaran. Artinya ini memang pasangan petahana Eri Armuji ini diperkirakan diduga kuat akan melawan kota kosong pada Pilkada 2024. Sebelumnya memang ada informasi terkait calon perseorangan yang melakukan komunikasi dengan KPU Kota Surabaya, namun memang setelah ditindaklanjuti memang tidak memenuhi syarat mengingat pendaftaran atau perpanjangan masa pendaftaran ini memang dikhususkan untuk untuk partai politik maksud kami. Dan informasi terkait dengan fenomena kota kosong ini, pemirsa, nantinya Eri Cahyadi dan juga Armuji ini artinya harus melawan kota kosong pada pemilihan Pilkada tahun 2024 ini. Nantinya nomor urut tetap akan dilakukan pengundian untuk mendapatkan nomor urut, apakah paslon petahana ini akan mendapatkan nomor urut 1 ataupun 2, dan nantinya akan ada 2 kotak suara yang akan disediakan. Kotak suara 1 bergambar pasangan Eri Armuji dan juga Eri Cahyadi dan juga Armuji maksud kami, dan kotak suara 2 ini artinya tidak ada gambar atau tidak berfoto. Nantinya masyarakat Surabaya diminta untuk memilih antara kota kosong maupun paslon Eri Armuji. Untuk bisa memenangkan Pilwali Kota Surabaya ini, pemirsa, Eri Armuji ini harus mendapatkan lebih dari 50% daftar pemilih tetap atau suara dari DPT yang ada di wilayah Surabaya. Sementara informasi kalau kita merujuk dari tahun 2005 sampai 2020, pemirsa, ini memang jumlah partisipasi dari masyarakat Surabaya sendiri yang melakukan yang memilih ini tidak lebih dari 55%. Artinya untuk bisa meraih kemenangan di Pilkada atau Pilwali Kota Surabaya ini memang butuh ekstra yang harus dilakukan, tenaga ekstra yang harus dilakukan oleh pasangan petahana Eri Cahyadi dan juga Armuji, pemirsa. Dan sementara terkait fenomena kota kosong ini tidak hanya terjadi di kota Surabaya saja, tapi juga di tingkat kabupaten kota di wilayah Jawa Timur. Ini informasi yang kami dapatkan memang juga ada di beberapa tempat lain, yaitu di Pasuruan dan juga di wilayah Gresik. Sementara itu informasi dari Surabaya, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Farah. Selanjutnya kita akan dengarkan informasi dari rekan kami, Syamsul Marif di Makassar. Marif, silakan dengan informasi Anda. Baik, untuk di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ada 24 kabupaten kota yang nantinya akan melakukan pemilihan kepala daerah, dan dari 24 kabupaten kota tersebut ada 1 daerah di Sulawesi Selatan ini yang nantinya wacananya akan berhadapan dengan kota kosong, yakni Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Karena hingga saat ini setelah pihak penyelenggara ini KPU
Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sudah melakukan perpanjangan waktu untuk melakukan menerima pendaftaran calon kepala daerah. Namun di kali kedua perpanjangan pendaftarnya ini tanggal 29 sampai dengan tanggal 30, kemudian perpanjangan kedua yang tanggal 1 sampai tanggal 2 sampai tanggal 4, tidak ada satupun calon lagi yang melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ini menandakan bahwa nantinya pasangan Haidir Suhartina selaku pasangan petahana nantinya akan berhadapan dengan kota kosong jika saja nanti hingga hari ini pendaftaran hari ini tidak ada calon-calon lain yang akan melakukan pendaftaran. Dan memang sebelumnya fenomena kota kosong juga sempat terjadi di pemilihan wali kota Makassar lalu. Pada pemilihan kepala daerah lalu ini wali kota Makassar juga berhadapan dengan kota kosong, dan tentunya pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros maupun KPU Provinsi Sulawesi Selatan sudah melakukan atau mempersiapkan segala upaya untuk kelancaran pemilihan kepala daerah, karena tentunya fenomena kota kosong ini bukan kali pertama dihadapi untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan informasi yang kami peroleh bahwa jika saja nantinya pihak KPU tidak mendapatkan lagi kandidat yang akan mendaftarkan dirinya sebagai pasangan calon di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, maka pihak penyelenggara yakni KPU Kabupaten Maros tentunya akan menetapkan satu pasang calon pada pemilihan kepala daerah mendatang yang akan berhadapan dengan kota kosong. Baik, sementara itu untuk rangkaian pendaftaran sudah selesai dilakukan untuk wilayah keseluruhan Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk dengan pemeriksaan kesehatan sudah dilakukan oleh baik itu pemilihan kepala daerah kabupaten kota maupun pemilihan kepala daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang nantinya akan berhadapan dua pasangan di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Dhani Pumanto yang berpasangan dengan Nasar Arsyad, kemudian berhadapan dengan Nadi Sudirman Sulaiman yang berpasangan dengan istri dari anggota DPR Partai Nasdem. Nantinya dua pasangan ini akan berhadapan pada pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk Kota Makassar sejauh ini ada 4 pasangan yang akan berhadapan untuk perebutkan jabatan sebagai wali kota Makassar. Baik, mungkin itu dulu laporan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan dulu ke studio. Baik, terima kasih Syamsul Warif untuk informasinya langsung dari Makassar. Tadi juga ada rekan kami Farah Manhila dari TV One Biro Surabaya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa, berikut ini kami hadirkan daftar 43 daerah yang terdiri dari 1 provinsi, 5 kota dan 37 kabupaten yang berpotensi memiliki calon tunggal. 43 daerah berpotensi melawan kota kosong, 1 provinsi, 5 kota dan 37 kabupaten, yakni Provinsi Papua Barat, kemudian Aceh, ini ada Aceh Utara, Aceh Tamiang, kemudian di wilayah Sumatera Utara ini ada Serdang Bedagai, kemudian Asahan, Tapanuli Tengah, Labuhan Batu, Nias Utara dan juga Pakpak Barat. Kemudian di wilayah Jawa Timur, ini ada Surabaya, kemudian Trenggalek, Ngawi, Gresik, dan Pasuruan. Kemudian pemirsa untuk wilayah Sumatera Barat, ini ada Darmasraya. Kemudian selanjutnya di Provinsi Jambi ada Batanghari, di Sumatera Selatan ada Ogan Ilir, kemudian Empat Lawang. Kemudian di wilayah Bengkulu, ini ada Bengkulu Utara. Di Lampung ada Lampung Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Bangka Selatan, dan Kota Pangkal Pinang. Dan pemirsa, sejumlah kabar menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk dan pemilih paling besar di tanah air pada pilkada kali ini bisa dibilang ngeri-ngeri sedap. Pasalnya, pasca pindahnya Ridwan Kamil untuk berlaga di Jakarta, Jawa Barat sontak tak memiliki tokoh yang elektabilitasnya mumpuni. Lantas siapakah pasangan calon yang suaranya paling mendominasi di saat ini?
Barat bolak-balik ini ya kalau nggak Kang Deddy kan belakangan muncul Saihu karena memang pilkada sebelumnya maju gitu ya. Artinya engagement masyarakat di Jawa Barat itu terkonfirmasi pada dua orang ini yang relatif lebih dikenal. Karena itu adalah modal awal bagaimana seorang kompetitor itu bertanding dalam sebuah kompetisi. JJ, kemudian Acep, ini kan relatif orang tidak kenal. Kan modal dasar untuk terpilih dalam sebuah kompetisi adalah dikenal. Oleh karena itu, masa kampanye yang 2 bulan ini kalau mau jujur, menguntungkan orang-orang yang dari awal dibicarakan maju pilgub. Deddy Mulyadi, belakangan ada Saihu. Nah, seperti Acep, kemudian JJ, ini ya kerjanya bukan hanya 24 jam, Pak. Kalau bisa 50 jam tuh dalam sehari. Untuk meningkatkan popularitas, elektabilitasnya. Oleh karena itu bagi saya sih memang inilah kalau kita bicara apakah dukungan Kim nanti yang partainya ada 12 nomor 2 ataupun tidak, tentu adalah kerja-kerja politik yang nyata. Tapi setidaknya kalau di angka survei Kang Deddy Mulyadi ini kan memang unggul ya dibandingkan dengan yang lain. Tapi bahwa serangan darat terutama mesin politik PKS dan Nasdem tentu tidak bisa dianggap remeh. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung hari ini menyerahkan hasil tes kesehatan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati Jawa Barat ke KPU. Mereka secara jasmani maupun rohani bisa mengikuti kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Rabu 4 September 2024, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah ke KPUD setempat. Direktur Utama RSHS Bandung, Dr. Rahim Dinata Marsidi mengatakan, 37 bacakada di 13 kota kabupaten. Secara keseluruhan hasilnya baik, termasuk untuk 4 Bapaslon, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yakni pasangan Deddy Mulyadi, Erwin Setiawan, Ahmad Saiku Ilham Habibi, Acep Adang Ruhiat Gita KDI, dan pasangan JJ Wiryadinata dan Ronald Suryapraja. Mereka secara jasmani maupun rohani bisa mengikuti kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Semua tadi yang wali kota dan kabupaten kita udah serahkan semua. Insya Allah nanti sore untuk Bapak Gubernur. Tapi ya alhamdulillah lah, kami umumkan bahwa semuanya calon-calon ini bisa mengikuti bertarung di pilkada kita. Sebelumnya pada 30 Agustus hingga 1 September lalu di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ada 37 bakal pasangan calon kepala daerah melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk 4 bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Setelah tahapan pemeriksaan kesehatan, KPU akan mengumumkan penetapan pasangan calon pada 22 September dan menentukan masa kampanye 25 September hingga 23 November 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 pasang bakal calon gubernur Aceh periode 2024-2029 mengikuti tes uji baca Al-Quran di Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Uji mampu membaca Al-Quran ini merupakan syarat khusus bagi calon pemimpin di daerah yang menerapkan syariat Islam. Dua pasangan kandidat yang baru mendaftarkan diri mereka sebagai bakal calon gubernur Aceh periode 2024-2029 menjalani tes uji baca Al-Quran di Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh, Rabu pagi tadi. Uji mampu membaca Al-Quran ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi seluruh calon kandidat di Provinsi Aceh. Masing-masing pasangan bakal calon gubernur Aceh yang mengikuti tes uji baca Al-Quran adalah Bustami Hamzah bersama wakilnya Tengku Muhammad Yusuf Awahab dan Muzakir Manaf bersama Fadullah. Mereka membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan Dewan Juri dan Jemaah Masjid. Dewan Juri yang terdiri dari perwakilan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran kemudian menilai kemampuan peserta mulai dari cara membaca, adab membaca, dan kefasihan bacaan peserta. Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh, Agusni, mengatakan uji kemampuan membaca Al-Quran merupakan bagian dari implementasi peraturan syariat Islam yang berlaku di Aceh. Jika tidak bisa membaca Al-Quran, maka pencalonannya dianggap tidak memenuhi syarat. Manakala ada di antara calon yang tidak mampu, ya, tidak memenuhi standar nilainya, ya maka juga akan disampaikan kepada calon bersangkutan untuk kemudian
akan dilakukan pengganti pasangan calon ya untuk dilakukan uji mampu Al-Quran susulan. Proses uji kemampuan membaca Al-Quran bagi para bakal calon gubernur Aceh ini berlangsung kondusif. Hasil dari uji mampu membaca Al-Quran ini akan disampaikan kepada masing-masing paslon. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Muhammad Fadli, TV1 mengabarkan. Bakal calon bupati dari petahana Kabupaten Lumajang, Thoriqul Haq, diperiksa penyidik tindak pidana korupsi di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Anda masih bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan tidak akan menunda proses hukum peserta pilkada jika sudah masuk dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron saat ditemui di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Selasa kemarin. Sebelumnya, juru bicara KPK Tessa Mahardika menyatakan akan menunda proses hukum kepada para bakal calon kepala daerah hingga hajatan pilkada selesai. Namun penundaan itu tidak berlaku bagi peserta pilkada yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum akan tetap dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. KPK sebagaimana kami sikapi dari beberapa pilkada sebelumnya, sekali lagi KPK kalau sudah prosesnya lidik dan sidik di KPK itu tidak akan kami tunda ataupun kita ganggu ya. Meski berstatus sebagai tersangka, bakal calon Bupati Batubara, Sumatera Utara Zahir masih bisa mengikuti pemilihan Bupati Batubara. KPU Sumatera Utara menyatakan selama status hukum belum inkrah, KPU tetap memproses pencalonan Zahir di pilkada serentak. Bakal calon Bupati Batubara Zahir yang telah mendaftar di KPU Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Utara. Mantan Bupati Batubara tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan kecurangan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2023 yang juga menyeret 5 tersangka lainnya. Menanggapi status Zahir sebagai tersangka, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menegaskan status tersangka dan penangkapan tidak membatalkan berkas pendaftaran terhadap Zahir. Ketua KPU Sumatera Utara Agus Arifin mengatakan, sesuai dengan ketentuan yang bisa membatalkan pendaftaran jika status hukum bakal calon sebagai terpidana dan sudah diadili pengadilan serta berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Atas dasar itu, proses pencalonan Zahir sebagai bacabub tetap berjalan hingga penetapan calon, pengambilan nomor, serta tahapan lainnya selama status hukum Zahir belum meningkat. Sesuai dengan ketentuannya bahwa statusnya sebagai tersangka secara hukum, tapi dari segi peraturan di KPU prosesnya tetap berjalan, tidak dibatalkan dan tidak dihentikan karena statusnya masih tersangka. Karena tersangka kan tentu pengertiannya masih dalam proses hukum. Kecuali memang statusnya itu terpidana, itu atau terpidana berdasarkan keputusan pengadilan kan yang telah memenuhi kepastian hukum ya, itu baru bisa dibatalkan dan bisa diganti pada masa perbaikan. Zahir sendiri telah ditangkap di rumahnya pada Selasa lalu dan kini ditahan di Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV1 mengabarkan. Kabar lainnya, pemirsa, bakal calon bupati dari petahana Kabupaten Lumajang, Thoriqul Haq, diperiksa penyidik tindak pidana korupsi di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Pemeriksaan tersebut akan mendalami adanya dugaan penyelewengan penyaluran dana bantuan erupsi Semeru di Kabupaten Lumajang pada tahun 2022.
Bakal calon Bupati Petahana Kabupaten Lumajang, Thorikul Haq memenuhi panggilan penyidik tindak pidana korupsi di Reskrimsus Polda Jawa Timur. Pemeriksaan ini menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan penyaluran dana bantuan bencana erupsi Gunung Semeru pada tahun 2022. Saat pemeriksaan, Thorik menjelaskan lembaga mana saja yang menerima bantuan dana bencana erupsi tersebut. Belum ngitung. Ya, lebih banyak diskusi, ngobrol, terus menjelaskan banyak hal ya. Terutama banyak lembaga yang menerima dana bantuan. Salah satunya Basnas, ada Pramuka, ada NGO LSM yang juga menerima bantuan. Yang tadi satu demi satu diuraikan itu adalah soal bantuan yang diterima oleh lembaga-lembaga itu. Pemeriksaan calon Bupati Petahana ini merupakan pemeriksaan awal penyelidikan untuk mendalami adanya dugaan penyelewengan penyaluran dana bantuan erupsi Semeru di Kabupaten Lumajang pada tahun 2022. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah kabar menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Solo FX, Hadi Rudiatmo, dan putranya dilaporkan kader PDIP ke polisi. Rudi dilaporkan atas perkara dugaan ancaman pembunuhan. Wawanto, kader PDIP Solo, mendatangi kantor Polresta untuk melaporkan Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, lelaki yang sempat ikut penjaringan bakal calon wakil wali kota Solo ini melaporkan Rudi karena telah mengancam akan membunuhnya. Menurutnya, ancaman tersebut disampaikan 29 Agustus lalu di warung Girly Corner saat rapat koordinasi terkait surat rekomendasi untuk Pilkada Solo 2024. Munculnya nama Bambang Gage sebagai bakal calon wakil wali kota mendampingi Teguh Prakosa sangat mengecewakan sejumlah calon, termasuk Wawanto, karena Bambang tidak mendaftarkan diri dalam penjaringan namun justru dipilih. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua menyerahkan dokumen pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua kepada Majelis Rakyat Papua (MRP). Penyerahan dokumen ini dilakukan langsung Ketua KPU Papua, Steve Dumbon, kepada Sekretaris MRP di Gedung Tifa MRP. Usai diperiksa dan dinyatakan lengkap, berkas tersebut kemudian diserahkan kepada Ketua MRP untuk ditindaklanjuti hingga mendapatkan pertimbangan dan persetujuan terkait keaslian orang asli Papua. Ketua MRP Papua, Nerlince Wamuar Rolo, mengatakan pihaknya akan bekerja sesuai aturan yang berlaku di Republik Indonesia, di mana Pansus Pilkada MRP akan memverifikasi faktual bakal calon tersebut di kampung masing-masing. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada. Saya Nadila Saleh mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.